BFD atau diagram alir blok adalah hal pertama yang muncul ketika setiap proses pabrik dirancang. Ini adalah gambar sederhana yang mewakili pemikiran tingkat tinggi pada konfigurasi paket. Pada tahap awal ketika konfigurasi instalasi, BFD akan memberikan Anda fleksibilitas untuk melihat berbagai pengaturan dengan mudah. BFD dapat dihasilkan di 3 tingkat, di tingkat plan, tingkat unit, dan tingkat proses. Dalam video ini Anda akan belajar BFD di tingkat plan. Sekarang lihat slide ini. Slide tunggal ini menunjukkan seluruh kilang. Di sini unit ditampilkan sebagai blok. Minyak mentah memasuki unit penyulingan minyak mentah, dan dari CDU berbagai intermediate produk selanjutnya didistribusikan ke unit yang berbeda yang mengubah aliran CDU ini menjadi produk akhir. Hal pertama yang harus Anda perhatikan bahwa produk BFD yang lebih ringan ditampilkan di bagian atas, dan jika Anda turun, produk Anda menjadi lebih berat. Di sini Anda dapat melihat bahwa LPG adalah produk paling ringan dan coke dan sulfur adalah produk berat dari proses pemurnian. Hal kedua yang harus Anda perhatikan adalah urutan operasi. BFD mempertahankan urutan operasi aktual pabrik dari bahan baku hingga produk akhir. Hal ketiga yang harus Anda perhatikan adalah keseimbangan massa tingkat tinggi. Anda juga dapat mengatakan itu sebagai kapasitas unit. Sebagian besar BFD aktual yang akan Anda lihat dalam kehidupan nyata akan memberikan informasi ini. Di sini saya baru saja menambahkan beberapa angka acak untuk memudahkan Anda memahami. Item keempat yang harus Anda lihat di BFD adalah arah panah pada baris. Panah-panah ini biasanya ditunjukkan dari kiri ke kanan pada sebagian besar gambar proses. Yang saya maksud adalah biasanya mengalir masuk dari sisi kiri gambar dan pergi ke sisi kanan gambar. ARU yang merupakan unit regenerasi amin dan SLU yang merupakan unit recovery sulfur tidak terhubung dengan unit apapun karena mereka mendekatkan umpan dari kolom stripper unit yang berbeda. Menggabungkan mereka akan meningkatkan kompleksitas diagram. Meskipun ini bukan kilang yang sangat rumit dan kehidupan nyata yang berjalan di seluruh dunia, tapi konfigurasi masih cukup bagi Anda untuk memahami konsep. Sekarang lihat diagram alir blok ini. Ini adalah konfigurasi kilang sungguhan. Anda dapat melihat bahwa unit kilang saling berhubungan erat satu sama lain. Ini untuk informasi Anda. Jika Anda baru saja bekerja di kilang, kemungkinan besar Anda akan diberikan BFD jenis ini. Ada satu lagi jenis BFD tingkat plan yang bergambar lebih dan digunakan untuk pihak luar yang tidak memiliki latar belakang teknis.
dan tidak perlu memberikan mereka informasi yang rumit. Lihatlah BFD ini. Ini murni informasi BFD untuk tujuan presentasi kepada pihak luar. Anda dapat melihat, bahkan orang yang tidak memiliki latar belakang teknis, tetapi masih dapat dengan mudah memahami pengoperasian kilang dengan BFD bergambar ini. Anda telah mempelajari apa itu BFD di tingkat plan. Diagram alert block adalah gambar pabrik pertama yang akan Anda temui ketika Anda mulai bekerja di pabrik proses apapun. Dalam kuliah selanjutnya, Anda akan belajar tentang BFD di tingkat unit dan tingkat proses. Dalam kuliah ini, Anda akan belajar tentang tipe kedua, block flow diagram, yang digunakan dalam pabrik proses untuk menjelaskan proses dan fungsi utama unit. Pada slide, Anda dapat melihat gambar BFD, unit distilasi minyak mentah atau crude distillation unit atau CDU. Di sini Anda dapat melihat bahwa simbol yang mirip dengan PNAD digunakan, tetapi ini tidak perlu. Di BFD tingkat unit, peralatan ditampilkan sebagai blok. Saya akan menunjukkan kepada Anda unit BFD level lain untuk membuatnya lebih jelas. Dalam BFD tingkat unit, aliran fluida antara berbagai peralatan unit tersebut ditunjukkan. Pada slide ini Anda dapat melihat bahwa minyak mentah dipompa pada 20 kg per cm persegi dari tangki pada 20 derajat Celcius ke unit CDU. Sebelum memasuki desalter, ia melewati serangkaian pertukaran panas yang meningkatkan suhu hingga 133 derajat Celcius. Sekarang minyak mentah melewati desalter pada 11 kg per cm persegi dan keluar pada suhu 123 derajat Celcius. Seperti namanya, desalter menghilangkan banyak garam yang larut dalam minyak mentah. Dari desalter, minyak mentah akan masuk ke pre-flash drum. Dalam pre-flash drum, uap dan gas yang dihasilkan selama pemanasan minyak mentah akan dipindahkan dan langsung ditransfer ke kolom minyak mentah. Pada langkah selanjutnya, minyak mentah akan melewati penukar panas dan kemudian ke pemanas-pemanas yang akan meningkatkan suhu hingga 364 derajat Celcius. Dan dari pemanas, minyak mentah akan masuk ke kolom distilasi. Setelah itu, berbagai aliran produk antara atau intermediate produk ditampilkan. Streaming ini digunakan untuk memberikan umpan unit sekunder lainnya. Manfaat diagram blok unit tingkat unit adalah memungkinkan kita mendapatkan gambaran lengkap tentang apa yang dilakukan pabrik ini dan bagaimana semua proses yang berbeda berinteraksi. Di sisi lain, untuk menjaga diagram relatif sederhana, hanya informasi terbatas yang ditampilkan tentang unit pemrosesan. Sekarang, lihat gambar ini. Ini adalah BFD, fasilitas pengolahan air. Di sini Anda dapat melihat bahwa setiap langkah operasi ditampilkan sebagai blok persegi panjang. Secara umum, fasilitas proses memiliki fasilitas pengolahan air sendiri. Di fasilitas kilang dan petrokimia,
Ada 3 jenis pembuangan cairan. Pertama adalah air sanitasi teratur yang berasal dari kompleks kantor. Air sanitasi ini diperlakukan secara terpisah dari 2 jenis debit cairan lain yang berasal dari fasilitas proses. Jenis pelepasan cairan kedua dan ketiga yang berasal dari unit proses adalah pelepasan cairan yang terkontaminasi oli secara tidak sengaja dan secara terus-menerus pelepasan oli yang terkontaminasi. Masing-masing kedua jenis pembuangan ini dikenal sebagai AOC dan COC di pabrik proses. Anda dapat melihat bahwa sisi kiri adalah sumber air limbah dan sisi kanan adalah produk akhir yang ditampilkan. PFD seperti ini akan memberikan Anda pemahaman cepat tentang fungsi pabrik apapun. Ini akan memberikan Anda informasi tentang dari mana bahan mentah dimasukkan dan apa produk akhirnya. Ini akan menunjukkan semua terinterkoneksi di dalam pabrik dan langkah operasi pabrik. Ingatlah bahwa PFD mempertahankan urutan operasi. Biarkan saya menjelaskan ini kepada Anda dengan bantuan PFD ini. Di sini Anda dapat melihat bahwa COC yang dikumpulkan dari berbagai sumber unit proses datang ke flow diverter. Dari sini ia akan menuju API separator. API adalah American Petroleum Society yang hadir dengan desain ini untuk menghilangkan minyak dari air, sehingga dikenal sebagai API separator. Ini adalah tangki besar yang memisahkan minyak dengan gravitasi, dan kemudian dari API ia pergi ke pemisah CPI. CPI berarti corrugated plate interceptor yang menghilangkan partikel minyak lebih kecil yang tersisa di API separator. Jika Anda mengikuti panah gambar, Anda dapat mengikuti proses di pabrik sebenarnya juga, dari CPI hingga ia pergi untuk menghilangkan gas removal. Pada tahap ini, semua minyak akan dikumpulkan dari air, dan minyak yang dipulihkan dikirim ke tangki air kotor yang kemudian dikirim kembali ke kilang untuk diolah. Di sini air yang terkontaminasi menjadi lebih bersih di setiap tahap, dan minyak, air, dan lumpur dibuang dari setiap tahap sampai kualitas air yang dibutuhkan tercapai. Ini semua tentang PFD tingkat ini. Dalam kuliah berikutnya saya akan menjelaskan kepada Anda jenis PFD terakhir yang digunakan untuk menunjukkan informasi tingkat proses. Dalam kuliah ini Anda akan belajar tentang jenis PFD terakhir yang digunakan untuk menunjukkan proses yang dilakukan di pabrik atau unit. Ini terutama untuk orang teknis yang bekerja di unit. Ini menunjukkan suhu, tekanan, dan reaksi yang terjadi di unit. PFD jenis ini dikenal sebagai diagram alir blok proses. Lihatlah diagram alir blok proses ini untuk produksi bensin. Pada tahap pertama, toluen dan nitrogen masuk ke dalam reaktor pada tekanan, suhu, dan laju aliran tertentu. Dalam reaktor, reaksi berlangsung yang mengubah toluen menjadi benzen yang ditunjukkan di bawah ini. Bersama dengan benzen, metana juga diproduksi. Reaksi tidak mengubah 100% toluen menjadi benzen,
dan kelebihan toluen dibiarkan. Gas-gas yang tidak dapat dikondensasi seperti metana dan hidrogen yang tertinggal dipisahkan dan dibuang. Benzen dan toluen yang tidak bereaksi kemudian dipisahkan dengan distilasi. Toluen kemudian didaur ulang kembali ke reaktor dan benzen yang dikeluarkan dari proses dimasukkan ke dalam aliran produk. Di sini Anda dapat melihat bahwa laju aliran proses, suhu dan tekanan diberikan pada setiap tahap operasi. Setiap blok dalam diagram mewakili fungsi proses dan mungkin pada kenyataannya terdiri dari beberapa peralatan. BFD ini berguna untuk memahami reaksi yang terjadi di proses pabrik tanpa menyelesaikan sesuatu. Anda telah menyelesaikan bagian dan mempelajari diagram alir blok secara terperinci. Mari kita rangkum agar Anda yakin tentang pembelajaran Anda. BFD adalah gambar sederhana yang memberikan gambaran umum tentang letak, tentang pabrik, unit atau proses dalam bentuk semudah mungkin. Blok menunjukkan unit, peralatan, dan operasi. Garis aliran utama ditujukan dengan panah yang memberikan arah aliran. Aliran mengalir dari kiri ke kanan. Jika memungkinkan, aliran ringan atau gas ke atas dengan aliran berat, cairan atau padatan ke arah bawah. Informasi penting yang unik untuk proses ini diberikan pada gambar, seperti kapasitas unit, tekanan, suhu, dan laju aliran. Neraca bahan yang disederhanakan, misalnya jumlah bahan baku X yang dimasukkan dan jumlah produk Y disediakan pada gambar. Ini semua tentang block flow diagram. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.